Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Aslusismitika dengan NIM 2050309011111010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model yang saya tawarkan terhadap kebijakan pemerintah program pemajuan kebudayaan desa. Saya akan menawarkan program dengan judul Pemajuan Budaya dan Sumber Daya Desa melalui program model Smart Culture Village with Technology. Kebijakan program dari pemerintah. Program pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan meluncurkan program pemajuan kebudayaan desa tahun 2021. Pemajuan kebudayaan desa merupakan platform kerjasama bersama membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya desa di tengah peradaban dunia. Program ini merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menurut Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, masyarakat desa sebagai subjek pembangunan memiliki peran penting mulai dari pemetaan, pengembangan, hingga pemanfaatan potensi desa mereka. Program pemajuan kebudayaan desa menyasar kelompok sosial di desa termasuk generasi muda, perempuan dan anak-anak, tetua desa, serta pelaku budaya. Diharapkan program ini dapat menemukan rekomendasi umum pembangunan desa, mendorong munculnya peraturan desa yang berpihak pada masyarakat desa, serta dapat membangun rasa bangga terhadap jati diri budaya masyarakat desa. Lalu saya akan mempresentasikan di mana pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu pengenalan program yang saya tawarkan. Yang kedua, bagian model rencana yang saya tawarkan. Yang ketiga, yaitu kendala terhadap model rencana yang ditawarkan. Lalu yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, yaitu pengenalan program yang saya tawarkan atau yang ditawarkan, yaitu model Smart Culture Village with Technology. Model Smart Culture Village with Technology ini merupakan model program pemajuan kebudayaan desa dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi sebagai media dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan desa. Misalnya dengan menciptakan aplikasi di smartphone bernama VilCult Smart yang berkepanjangan dari Village Culture Smartphone. Aplikasi tersebut berisi dengan kebudayaan yang ada di dalam suatu desa tersebut. Lalu setiap warga mulai dari anak kecil supaya lebih mengenal akan budaya yang dimiliki di desanya juga diikutkan dalam program ini. Tidak hanya anak kecil saja, namun lansia juga. Anak kecil diikutkan dalam program ini yaitu supaya anak kecil itu sudah mengenal tentang kebudayaan yang ada di desanya, supaya kedepannya nanti akan bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan desa. Sehingga kebudayaan desa dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak punah akan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, bagian model rencana yang ditawarkan. Sebelum menginjak ke bagian model yang ditawarkan, alangkah terlebih dahulu kita menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pertama yaitu analisis kebutuhan masyarakat desa, di mana kegiatan utama untuk memajukan kebudayaan desa yang melandasi pembangunan desa dengan alasan pokoknya adalah menghindari adanya permasalahan yang nantinya untuk pemajuan kebudayaan. Sehingga program pemajuan kebudayaan yang akan digunakan itu tidak akan menemui permasalahan pada nantinya. Lalu yang kedua, dengan menganalisis terlebih dahulu apa yang akan dilakukan menggunakan konsep pemajuan budaya desa, menggunakan konsep pemajuan desa yang matang akan semakin terasa terprioritas, terasa relatif, terasa lebih nyata, dan terasa lebih berperasaan. Yang ketiga yaitu praktek analisis kebutuhan menggunakan sistem LabNet.
life needs, kebutuhan yang dirasakan. Namun permasalahannya yaitu real needs, kebutuhan nyata. Jadi misalnya di suatu desa itu, di desa itu kan sudah mayoritas masyarakatnya sudah bermata pencarian sebagai petani. Namun pemajuan budaya desa ini pastinya akan melibatkan masyarakat itu membutuhkan suatu karya seni yang ada di desa itu. Dengan masyarakatnya kan juga harus mengikuti kebudayaan yang akan diselenggarakan untuk pemajuan kebudayaan desa. Hal inilah yang menjadikan masyarakat dari mayoritas petani, lalu dengan program pemajuan budaya desa ini dipaksa mau tidak mau harus menjadi pelopor kebudayaan desa. Misalnya dari berganti profesi dari petani menjadi seorang penari. Lalu inilah bagian ya elemen pendukung yang ditawarkan dari program ini. Yang pertama yaitu aktor, lalu yang kedua terdapat smart village, yang ketiga terdapat smart community, yang keempat terdapat smart technology, lalu yang kelima terdapat smart culture, lalu terdapat manfaat dari adanya program ini. Yang pertama yaitu melibatkan aktor. Aktor dalam ini melibatkan para pelaku yang akan mengembangkan kebudayaan desa yang saling terkait, yaitu terdapat pemerintah desa, masyarakat desa juga bekerja sama dengan ahli programmer yang nantinya akan menciptakan aplikasi yang tadi dibicarakan, dan juga adanya tempat pengembangan yaitu lingkungan desa. Lalu yang kedua adanya elemen smart community. Adanya komunitas pintar, di mana dalam suatu desa itu terlebih dahulu dibutuhkan kelompok masyarakat yang ahli dalam bidang teknologi, dan juga ahli dalam pengetahuan kebudayaan masyarakat desa. Misalnya, di desa A dengan mayoritas masyarakatnya bakat dalam menari, namun belum tahu bagaimana untuk menyalurkannya. Lalu, komunitas tersebut dapat membantu dengan mempromosikan melalui media sosial, dengan dibutuhkan guru tari misalnya. Guru tari tersebut akan membimbing masyarakat desa supaya lebih memanfaatkan potensi masyarakatnya agar lebih baik. Yang ketiga, dengan elemen smart teknologi. Konsep program ini suatu teknik pemanfaatan produk-produk pintar dengan biaya yang rendah, waktu yang singkat, dan cara yang mudah, dengan misalnya membuat kebijakan dengan masyarakat harus menggunakan gadget sehari atau setiap hari Jumat wajib untuk mencari tahu dan mempelajari kesenian di daerahnya. Lalu yang selanjutnya terdapat elemen smart culture, di mana memanfaatkan kebudayaan dengan bijak. Dengan desa pasti di suatu desa pasti memiliki suatu karakteristik kebudayaan yang dipunyainya. Hal ini yang menjadikan program Smart Culture dilakukan dengan masyarakat desa dan pemerintah desa ikut andil mendukung kebudayaan yang dimiliki, tidak malah menutupi kepunyaan budaya yang ada di desa. Dengan penetapan program ini di desa lain akan tahu ternyata desa pasti akan memiliki karakteristik kebudayaan tersendiri. Lalu yang selanjutnya terdapat elemen smart village. Sebuah konsep smart village, yaitu desa pintar, adalah penyatuan dari puluhan pelayanan di pedesaan yang diberikan efektif bagi masyarakatnya atau warga dan kaum usaha atau bisnis secara efisien, namun dalam bidang pengembangan kebudayaan desa. Lalu manfaat dari adanya program ini yaitu seperti yang telah diketahui bahwa pemajuan kebudayaan desa itu sangat bermanfaat bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Pemajuan kebudayaan desa secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi negara seperti mengatasi kemiskinan di negara. Misalnya kan di desa itu memiliki kebudayaan yang cukup baik, namun warga desa belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau
warga bisa memanfaatkannya dengan baik, kan di desa itu pasti dapat dikembangkan menjadi desa untuk pariwisata dengan mengenalkan kebudayaan desa yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, terdapat kendala. Kendala dengan adanya program yang ditawarkan ini, yang pertama yaitu kendala jaringan. Tidak semua warga mampu untuk dapat mengakses aplikasi di smartphone jika tidak memiliki kuota internet. Lalu yang kedua yaitu kendala lansia. Lansia akan untuk mengakses aplikasi tersebut akan sulit, dikarenakan kan generasi tradisional yang dulu belum mengenal smartphone. Lalu yang ketiga, kendala smartphone. Tidak semua warga kan memiliki smartphone, di mana mereka tidak membeli semata-mata hanya untuk, di mana mereka tidak ingin membeli smartphone kan hanya untuk beli hiburan saja. Mereka tidak akan enggan melakukan perilaku konsumtif. Jadi jalan keluarnya yaitu menggunakan LCD atau proyektor. Menggunakan LCD atau proyektor ini tidak dilakukan di satu desa itu menggunakan satu LCD atau proyektor saja. Hal ini mungkin tidak akan efektif jika di suatu desa tersebut masyarakatnya sangat banyak. Lalu dapat digunakan di satu dusun menggunakan satu proyektor. Mengapa? Karena hal ini lebih efektif digunakan di mana warga akan merasa senang dan para lansia tidak perlu bersusah payah untuk menggunakan smartphone. Mengapa tidak melakukan pertunjukan tari saja atau melakukan upacara adat saja? Karena dengan mengadakan pertunjukan tari dan upacara adat itu kan hanya terjadi di hari-hari penting dan hari sakral saja, misalnya 1 tahun sekali. Sedangkan dengan menggunakan LCD ini kegiatan rutinan misalnya dapat dilakukan sewaktu-waktu, karena tidak menggunakan dana yang sangat banyak dan persiapan yang lama dan rumit. Mengapa tidak melakukan pertunjukan tari saja juga? Dan juga kan anak-anak hingga lansia pasti akan merasa terhibur dengan diadakannya layar lebar menggunakan proyektor LCD ini. Mereka tidak harus selalu menggunakan smartphone. Acara ini dilakukan mungkin tidak setiap hari, namun hanya seminggu sekali misalnya. Dengan menggunakan LCD proyektor ini kan mengurangi juga penggunaan smartphone atau gadget supaya masyarakat tidak kecanduan gadget dan memanfaatkan teknologi agar dimanfaatkan oleh hal-hal yang positif. Lalu kesimpulannya, program ini dilakukan karena agar masyarakat mengetahui pentingnya tradisi dan kebudayaan yang dimiliki desanya, sehingga mereka sadar juga dengan adanya kebudayaan menjadi karakteristik dan dapat digunakan untuk mencari kebutuhan. Misalnya, desa akan menciptakan sanggareok yang dimana dapat ditampilkan di hajatan di desa lain dan mendapat apresiasi dan juga dapat digunakan memenuhi kebutuhan dari hasil dari pertunjukan itu, atau bahkan juga dapat menjadikan suatu desa menjadi desa pariwisata dengan mengandalkan budayanya, seperti di Bali misalnya. Dan juga masyarakat agar lebih dapat memanfaatkan teknologi menjadi suatu kegiatan yang bersifat positif, di mana juga akan penting untuk kemajuan desa agar lebih mandiri dan kreatif dalam mengolah kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki, agar tidak hilang dan agar cucu kita nanti bisa menikmati dan melihat indahnya kebudayaan yang dimiliki setiap daerah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.